Niki semua adalah nikmat, namun dek kuat, dek terbahagia masih. Ibu-ibu misal ganteng semama, okay. Solah semama, dan dek kuat, melen. Ibu, semama dek ganteng, solah, sugih, okay. Dek nerak tahun kurang, lagu dek kuat, melen dek. Dek temeli dengan sambalik doang, dah paham lagi kan? Jadi ini pengajian makin adalah pengajian kopi makin dikejarin. Ngonek-ngonek temarak luan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul ma'had wa sahibul majlis al-mukarram al-ustadz Jumaili. Beliau adalah partner tiang salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lombok Tengah, yang mudah-mudahan kita bersama terus berikhtiar meramaikan jagat maya. Nggih, makin zaman niki bukan hanya jamaah yang harus rame. Maya niki, bukan maya yang niki nggih. Jagat maya niki harus juga rame. Media sosial harus rame. Maka beliau adalah salah satu imam tiang Pelunggu Sami di NTB malahan niki. Nggih. Di NTB niki yang menjadi contoh bagaimana harus menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah agar tersebar khususnya di Lombok niki, umumnya di Nusa Tenggara Barat, dan lebih umum lagi di Indonesia. Jadi beliau niki sangat berjasa. Andai ada istilah, namun di Arab beliau kemarin di PCNU Lombok Tengah, tiang juga tidak bisa belajar. Tiang banyak belajar dari beliau. Bagaimana dakwah itu bukan hanya harus offline. Makin yang hadir di sini paling 200-300, tapi ketika ditonton itu ribuan orang. Maka manfaatnya lebih besar dilihat lagi untuk juga mempertahankan dan membendung paham-paham yang tidak konsekuen dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah niki. Apura yang dewek yang hormati dan para mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, tokoh masyarakat yang tiang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim tiang kepada Pelunggu Sami yang terus semangat sampai hari niki untuk selalu menuntut ilmu di tempat yang mulia dan barokah niki. Yang tiang hormati pula tentunya ibu-ibu dan adik-adik santri yang di sini, yang alhamdulillah juga terus tidak kurang semangatnya daripada jamaah yang laki-laki. Di mana-mana niki kalau majelis ta'lim niki loy anbai dengan nina. Yang khawatir niki saknina nina niki nyikan amalan hadis Nabi isi neraka paling loy nina. Jarin takut ndek termasuk bagian sak tamu neraka paling loy niki pun berbondong-bondong pacu ngaji. Insyaallah saat niki ndek nampak dengan ini sak tamu neraka niki. Nah, tiang berdoa kepada barang-barang berdoa niki, andai tak lemak niki tamu surga ada sak barang-barang. Amin. Nggih. Andai tak Pelunggu Sami tamu neraka, oh dedek temilu. Nggih. Tapi tiang yakin insyaallah dengan barakah menuntut ilmu, dengan barakah menghadiri majlis ta'lim, yang yakin insyaallah ketika tercabut nyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala lema ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Marak basen al-mukarram baru arak sopok jamaah sampun linsir, sampun sakit, ate angen niat melet hadir jog dalam majlis ta'lim niki. Akan tetapi Allah tidak memberikan. Akan tetapi walaupun marak niki, beliau niki sudah mendapatkan pahala menghadiri majlis ta'lim. Nikilah pentingnya saran niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur tiang penunggu sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun ican tiang penunggu sami niki kesehatan, keafiatan, hidayatut taufik niki yang paling penting. Karena dengan hidayatut taufik Allah Subhanahu wa taala mudahkan gerakkan hati pelunggum sami. Allah Subhanahu wa taala gerakkan tangan dan kaki pelunggum sami untuk ta'alluq dengan majlis ta'lim. Seandainya denara niki hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berembe-rembe ya kemelet lalu ngaji dia sini amuk ngaji. Kemelet ketiang lalu ngaji, kembek dia lalu ngaji. No peruan dowong kuna baris takut baris ibu datang ngai ibu banjir dowong. Akhirnya dia lalu ngaji. Melet dia lalu ngaji lagu karena dowong dia mau ngaji. Melet ketiang lalu ngaji. Jelo apa nani? Jelo Selasa. Lagu nyikan lais nani dah pekan jam semene soal nani. Melet dia lalu ngaji lagu enggak jelais belum pekan jam semene ni. Akhirnya dia mau lalu ngaji. Nikilah mahalnya yang namanya hidayatul taufiq. Hidayah taufik langan di sini Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang niki aran hidayatul irsyad. Tiang menyampaikan tentang kebenaran. Tiang memberikan nasihat yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan para alim, para ulama, para salafus saleh. Akan tetapi tiang tidak mampu untuk merubah siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mempunyai kelemahan dan sangat lemah untuk memastikan hidayah itu kepada manusia. Di mana ketika beliau meminta agar salah satu keluarganya agar masuk Islam, dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat niki. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad walaupun engkau seorang nabi, walaupun engkau seorang yang paling mulia, menjadi pemimpin nabi dan seluruh umat manusia kelak di hari kiamat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Apalagi tak bagi hidayah duk dengar sat, mun tak demenan. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada yang Dia kehendaki. Pelunggumlah salah satu orang-orang yang dikehendaki mendapatkan hidayah taufik niki untuk menghadiri majlis ilmu. Anden pelunggum sami yang tercabut nyawa sida Allah Subhanahu wa taala pagi niki, maka pelungguh masuk makam orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Nikilah fadilah kita untuk ilmu. Alhamdulillah syukur pelunggum sami masih tican sehat, masih tekican kuat. Okay. Kuat apa-apa nuhan terserah. Okay. Kuat naon nih, kuat nambah nggih. Kuat berkelur nggih. Kuat seninan. Adik derek. Kuat semamen nggih. Niki semua adalah nikmat, namun dek kuat dek terbahagia masih. Ibu-ibu misal ganteng semamen nggih. Solah semangat lagu dek kuat melen dah. Ibu semamen dek ganteng, solah, sugih nggih. Dia nerak ton kurang lagu dek kuat. Melen dek. Dek temele dengan sak belik doang dah faham lagi kan. Hak kodek-kodek ni kejarian dia juga. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebalik. Berarti kuat niki juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelunggum sami di antara salah satu cara tiang pelunggum sami untuk menunjukkan pembuktian kesyukuran pelunggum sami kepada Allah Subhanahu wa taala niki adalah mengakui kelemahan. Mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
edak tak termampu seorang manusia niki nggih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Edak tak termampu manusia niki. Allah Subhanahu wa taala lah berkuasa. Karena ketidakmampuan manusia ni kisah lemah di hadapan Allah. Ini masih jadi lupa. Ini masih berdosa. Ketika lek majlis taklim marak niki, paling khusyuk ruan. Ketika tenasihatin si tuan guru, astagfirullah. Menyesal ke Allah mana. Entah kau gawe dosa. Lagu bareh dengan sugul pengajian anti sejelo, anti dua jelo, anti telu jelo. Kurang mari iman niki. Berkurang mari kesadaran niki. Oleh karena niki mengakui kelemahan niki salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tersuruh telah niki banyak-banyak istighfar. Malahan niki para ulama Nabi bahasa Mbeyak terpejuluk pelawai istighfar apa pelawai selawat? Mbeyak terpejuluk pelawai istighfar atau pelawai selawat? Sak dua-dua ni solah doang niki. Ya sak paling bagus istighfar loe, selawat loe niki jak paling bagus nggih. Tapi ketika dihadapkan oleh dua pilihan niki, mbeyak kepejuluk, ya kepelawai sak istighfar apa niki? Maka bahasan para ulama istighfar niki marak model ketika dengan mandi osok daki. Sedangkan salawat niki marak model dengan setelah mandi buat tekadu parfum, buat tekadu minyak wangi. Maka analogi sama niki bahasan para ulama embe ya terpejuluk temandi bersih daki niki atau ya berparfum langsung di tamandi. Nabi mandi berembik nak ruan kalau usang tadi baru tolak dia bangket buat langsung campuran si parfum mari kawak niki nyampur rambut niki karena Nabi li kulli da'in dawa bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Setiap penyakit niki pasti boleh obat. Obat dosa niki istighfar. Dan istighfar niki sampunan yang pahamin hanya untuk dengan pelaku dosa doang. Walaupun pasti tak berdosa. Tiang pun dosa, hanya Allah tidak memperlihatkan dosa itu kepada pelonggom sana. Bisa jadi tiang lebih luwek dosa salah dibanding pelonggom sana. Jadi istighfar ni kisi beli fadilah. Bukan hanya dia akan menghapuskan dosa. Bukan hanya kemudian ketika kita melakukan kesalahan, dosa, keburukan ia dah buat istighfar. Ande gawe dosa, ande tak gawe salah pun dia tak istighfar jarin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Bagaimana beliau walaupun beliau manusia paling mulia, beliau adalah pemimpin para nabi dan umat manusia, sudah dijamin masuk surga, begitupun ndek kalah istighfar Rasulullah dibanding tiang pelungguh sami. Maka dibilang oleh Sayyidatina Aisyah istrinya beliau, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Engkau adalah pemimpin para nabi dan seluruh umat manusia yang kembali lalu ibadah. Maka jawaban Rasulullah yang paling fenomenal, afala akuna abdan syakura? Apakah hendak ke bawah aku jadi manusia sak pandai bersyukur? Ah, nikilah kemudian salah satu cara untuk menunjukkan kesyukuran niki adalah banyak-banyak istighfar. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang yang mengeluh tentang kehidupannya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku meluh mangkak nak kunen dini ke pacak klik rezeki kunen. No gawe kendek kini mau batik, no gawe mau ke napiaran rugi. Dia kau baik mau untung. Maka dijawablah Imam Hasan Al-Basri, alaika bidawamin istighfar.
pacu-pacu dawaman istighfar. Ketika didatangi beliau, wahai Hasan al-Basri, dekini berdua anak ni aku. Uah segala macam cara mau kegawe. Uah kelalu jok dokter, uah kelalu nanya, uah kesaratan dunia selalu beh. Aku dek mante ican niki anak dia. Nabi bahasa Imam Hasan al-Basri, alaika bidawamil istighfar. Lamun meleti can anak tapi murak rican anak awali lewe istighfar. Yakin ibu? Yakin niki Al-Quran sakena meniki. Arak barih dalil niki. Arak sopok Malik sahabat selain Imam Hasan al-Basri datang. Wahai Imam Hasan al-Basri, din wah ini turun hujan nih. Lelah terpanas-panas luntur. Melihat hari ini turun hujan. Dijawab lagi oleh Imam Hasan al-Basri, alaika bidawamil istighfar. Pacu-pacu gawe istighfar. Langsung kemudian Imam Hasan al-Basri menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dibacakan niki dalil yang bukan dalil yang diperdebatkan niki ibu nggih. Niki adalah Al-Qur'an. Dalil pasti, dalil qat'i. Bukan dalil dhanni. Namun dalil dhanni masih ada perdebatan para ulama. Tapi niki dalil qat'i yang langsung turunnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum. Pacu-pacu ke loe pada amalan istighfar. Mohon ampun loe kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu wa taala niki adalah Maha penerima ampun, Maha pengampun. Langan sebab istighfar niki kemudian Allah melanjutkan ayat niki. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Karena sebab istighfar niki Allah mengurunkan hujan ke pelungguh sami. Jadi sesungguhnya hujan sak turun bilang jelo lek pauk dandak nggih. Lek pauk dandak niki karena salah satu sebab adalah istighfar pelungguh sami. Karena sebab istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Melihat jadi dengan sugih ibu. Andi nak niki nerak ni, dinak melihat jangan sugih ni kan kalau. Melihat jadi dengan sugih. Harus terkemeli, nggih. Andai pun makin tiang misal untuk pelungguh sami jadi dengan miskin harus terkemeli. Lamun tadi sugih berbeda tak bersedekah, nggih. Lamun tadi sugih berbeda tak meli, amun aku sekek kelas lain ada teh, mana kan? Lamun tersugih. Maka harus jadi dengan sugih niki. Tentu sugih niki dengan syarat dan ketentuan. Dek marah sugih marah dengan dengan sak Tuhan. Tapi yang sugih boleh nak bayi ingat batur. Wa yumdidukum bi amwal. Yang terdatangan, yang tebing harta sida Allah Subhanahu wa taala lamun dawaman lafazan aran istighfar. Wa banin. Nah niki setelah tebing harta sida Allah Subhanahu wa taala karena sebab istighfar niki sak kedua setelah tebing harta yang tebing anak ni. Lamun dalam istighfar karing tak yakin ibu nggih. Lagu saknina niki jadi ndak istighfar sak anganan sak anu. Sak ibu adik-adik saniki jadi dini. Udah anak pun yang malam niki misal santri. Nggih. Harus sak kewe adik nyek anak dini nane. Maksud tiang sak sampun menikah dengan nikah yang halal. Atau misal santri-santri serenik melihat berdua anakku nih. Kembe masih jadi santri kelas 1 kelas 2 nih. Berembe syarat. Arah urin tuan guru Rubin mau melihat berdua anak pacu-pacu istighfar. Aku boy anak dengan istighfar mana mana. Ya.
Oh, wah menepus. Ndek bebalu dah nggih. Ampura niki. Ia tekican dengan fadilah keyakinan membaca istighfar niki wabanin. Jadi karing pelunggung sami niki ya tahu ya yakin dek pegawaian istighfar niki. Nggih. Malahan niki para ulama berbahasa. Nabi zikir sak paling afdal. Ada dua zikir sak paling afdal niki. Sak pertama bahasan para ulama niki zikir yang paling afdal niki adalah istighfar. Karena ndak mungkin dia berdosa niki nggih. Maka zikir yang paling afdal niki istighfar, dan itu yang tiang dawamkan juga. Mut sembahyang malam pasti itu berjuluk isi istighfar. Kanca sak kedua salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sebelik juga searan fadilah istighfar niki. Nabi bahasan para ulama, lamun kita sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah, kan tutulainangan, nggih. Arak sa ingat utang sembahyang, nggih. Biasa lamun tendek nyikat sembahyang dituah ingat utang. Pas ada dengan tagih pelayan, terbiasa wah, ini pikir-pikiran dengan tagih tu ni, pikir-pikiran ni. Lamun tak tertagih. Dia tuah pikiran perkara-perkara dunia dah pun lamutan. Lalu pas datang bersembahyang Allah aneh datang tagihan kebareh terus. Allah aneh kali sejelo waktu enggak nyetor ni. Datang niki. Sedangkan Nabi bahasa niki lamun bahasa Imam Al-Ghazali lamun tadi khusyuk sembahyang kan dia terima kan. Arak saya ingat pokok intin ingat dunia sulit saran khusyuk niki. Sangat sulit saran khusyuk niki. Tapi yakin pelunggum sami walaupun ketika sembahyang dia khusyuk. Ingat ke dunia, terkadang ingat utang, ingat anak, ingat semamat takut mererik malik, ingat seningat segala macam. Arak kafarat niki Bu. Arak kafarat niki ada terima sembahyang niki walaupun ndak ini khusyuk 100% wah berusaha. Maka bahasan para ulama ketika kena assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Nabi kalimat pertama disebut selesai sembahyang. Kan jawab diri. Nabi kalimat pertama disebut selesai sembahyang. Astaghfirullahalazim. Adin tak rumput malik juk salih astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sampai minimal 3 kali terbaca istighfar. Nabi bahasan para ulama langan sebab fadilah istighfar sama terbaca selesai sembahyang niki maka sampunan ya lupa baca istighfar setelah sembahyang. Inikilah yang menjadi kafarat ketika sembahyang niki tidak dalam keadaan khusyuk. Mungkin dengan selapuan saat ini kita tahu sampai bila bonti itu mesti berkhusyuk abtat yang sendiri. Kita manusia biasa penuh dengan kelemahan. Untuk tak sembahyang mengingat Allah Subhanahu wa taala bumbe ya ingat tunit malik sulit. Maka usahakan menjadi kafarat niki setelah selesai sembahyang ndak marah basuh. Nggih. Basuh misalnya menek selesai menek us langsung. Ya. Assalamualaikum merasa dengan sebelah niki. Atau Ustaz Jumail ini kita paham berkaitan dengan sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi was langsung. Dia narak dalil ini saja zikir-zikir jamaah setelah sembahyang ini kan. Dia narak dan bersama itu dan habis yang pelajari semua. Nggih. Jadi seperti itu. Istighfar dulu, baca selawat sampai berdoa. Maka dengan cara marak niki yang menjadi kafarat ketika sembahyang niki insyaallah bau tak terima sembahyang walaupun arak toncongan arak ton robek arak ton kurang sempurna. Sak kedua dengan cara solat berjamaah begitu cara kafarat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inam kupi jo niki nggih. Soal wah kebaran Ustaz Jumaili baru niki. At bahas kupi, kebetulan ada kupi. Nggih. Kebetulan ada kupi niki nggih. Ya balik fadilah kupi niki. Terus izin jak nginam dulu nggih. Sedaya kemana ya bebadak niki nginam ya kebuktian sitian dulu niki nggih. Ya mungkin yang teringat di dalam kitab Tadhkirun Nas di dalam kitab niki ketika Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas membicarakan bercerita tentang seorang ulama niki adalah sayyid juga, beliau juga adalah Habib ya. Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimiyah. Ketika Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bercerita di dalam kitab niki, Nabi bahasan beliau, kana Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi yajtami'u inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Niki ring kitab. Ketika Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Allah Muhammad. Yaqdatan, ndak bindik nak kena mana dalam keadaan terjaga ni. Karena di antara salah satu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah niki yang tidak diakui dan tidak akan dipercayai oleh orang Wahabi. Apa-apa yang muni. Nggih. Yang boyang dengan Wahabi tak percaya ini aja. Alamun kena awak aja berarti dia Wahabi. Orang-orang yang mempercayai dan meyakini tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan kepada orang-orang yang dikasihi dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh sami dengan aulia niki, dengan sak jari wali niki, ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu tidak untuk bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Di antara sifat jais Allah Subhanahu wa taala adalah apa Nabi unin kana makan wa yakunu ma yakun. Allah berkehendak atas segala sesuatu, hatta dia akan melanggar napiaran fitrah. Seorang Nabi Isa kemudian ketika menghidupkan orang, apakah niki melanggar fitrah? Niki melanggar fitrah karena itu adalah mukjizat. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api niki tidak terbakar, menyalahi fitrah. Niki adalah mukjizat. Maka kemudian kepada hamba Allah yang menjadi aulia, yang menjadi wali niki bukan lagi menambah mukjizat. Ada namanya karamah. Dibuka hijab itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Langsung berdait. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi ini Nabi basim. Ya Rasulullah, uridu an asma'a minka hadithan bila wasitah. Wahai Rasulullah, kamu lihat ketian dengan hadis langsung langan si dan dek langan perantara. Lamun hadis-hadis saat ini kan perantara semua. Rawinya ada rawi. Ini makanya kenapa tidak akan dipercayai oleh orang salafi. Tapi memang niki tidak bisa dijadikan hukum dalil, nggih, bahwa karamah para aulia niki dari mimpi ataupun bertemu langsung dengan Rasulullah niki tidak bisa dijadikan dalil hukum. Niki adalah pengalaman yang bisa kita ambil mau'idhahnya, kita ambil pelajarannya, dan niki tidak terkait dengan hukum tata cara ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sauhaddithuka bi thalathati ahadits. Ya kebara amnane telu hadis biasa. Ya kebara am telu hadis saya ngasanya kata bedait nane. Muma boya riwayat dan dinara di riwayat niki. Nggih, dinara dalam riwayat kitab-kitab hadis-hadis lain. Niki adalah pengalaman ubudiyah seorang aulia. Pengalaman ubudiyah seorang ulama. Jadi jangan dibilang ini adalah hadis, nggih.
Niki adalah pengalaman. Nabi basen beliau kemudian seandainya arak tempat kanal insanu basen, seandainya arak manusia masih narak, ini kesebut niki apa nih kiaran mazala rihu qahwatin fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah, niki basen selama narak ambun kopi. Ayo membiasa dengan Gus Durian ni ke kopi kan. Maka setelah yang tahu cerita ni kita nak nguping ke jalan. Pengupi jadi untuk mendapatkan fadilah itu. Ma zala ri'u qahwatan fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama nara ambun kupi le bibih dengan niki le manusia niki tetap dengan ampun si malaikat. Contohnya tiang wah kena kupi baru berarti mau ke terdengar si malaikat. Belum ke marah minum kupi baru niki. Oh ndek mamon ente eno. Dengan ampun sebarang niki silak ngupi nggih. Silak ngupi. Niki bahasan beliau. Ma zala rihu qahwatin fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama ara ambun kupi li bibih dengan manusia niki tampunin si malaikat. Masya Allah, berarti ya niki memang adalah da'bus salihin, da'bul awliya was salihin. Indam kupi niki adalah kebiasaan para wali, para ulama. Yang makanya curiga dek Lombok niki arak sebuah kebiasaan muntamu dek ngupin dan berkah. Nggih. Belum lamun narak tamu Nabi sakte boyan pertama kali. Jarin wah tak amalan sih itu niki jarin kan. Wah tak amalan. Harapan dan lagu makin kan sampun tahu ilmu. Tetap tak amalan dalam budaya pelonggom sami. Lemen tahu niki arak fadilah narak utaman ada seorang aulia yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata selama membun kupi bu tampunin ke si malaikat. Men aja kerang minum kopi lagu dendek kerang lalu nggih akeh tiang laut nggih dendek kerang lalu masing nggih ini tentang kelebihan kopi nggih. Yang kedua Nabi bahasan beliau ya. Nabi bahasan beliau innal makan sesungguhnya tempat alladhi tatruku fiha khalian yaskununahu al-jin. Niki bahasan beliau ke sesungguhnya tempat Bali sak kosong sandek tertahu sandek arah darah isi nah mana ya kosong Bali niki yaskununahu al-jin. Saya ndot tu jin dia datang, jin dia berbalik. Kemudian dilanjutkan wa innal makan alladhi taf'alul qahwah, qahwah lagi ya. Wa innal makan, ini kitabnya yang saya bacakan langsung. Wa innal makan alladhi taf'alul qahwah, sedangkan munarak balik arak tempat tak selalu darah kopi dari balik niki. Angka makin wajiban darah kopi niki nggih. Wajiban darah kopi niki. Kipi mana-mana tolok kopi aneh untuk tamu niki. Nabi bahasan beliau wa innal makan alladhi taf'alul qahwah la yaskununahu al-jin wa la yaqrubun, katanya. Ndek nek ndot jim mele bale niki kan cede na bani rapat jim niki. Si ambon kopi niki. Niki dina paunin tiang niki ara kitab tiang niki. Niki bahasan beliau bahasan al-Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Nya paunin tiang niki unin habaib niki para ulama wali niki yang bilang begitu. Ya. Jadi Nabi lamun arak bale tempat sa arak kopi. Bahasan beliau. Memang den tamu si akan harus kita yakini. Ada de aulia dengan kena menene soal kan. La yaskununahul jin wa la yaqrubun, katanya. Ndek ini tamu jim kan jadi nak bani rapat jim niki. Jadi tolak balak jam-jam niki jadi.
Niki sak kedua dia buat yang barang kena da'bus sholihin wal auliya. Kebiasaan para aulia. Ternyata dia punya rahasia. Ada rahasia niki. Sampai beliau napi basen ketika Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas nabi basen. Setiap malam beliau ketika sembahyang tahajud. Ketika sembahyang tahajud, selesai sembahyang tahajud, selesai dia wirid. Selesai dia wirid. Demen ni amara berdoa. Niki hasan beliau menceritakan sendiri. Demen ni pada berdoa niki Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas niki. Demen amara berdoa membayar kopi juga. Niki yang bacakan kalau mau nanti ada nih teks kitabnya. Membayar kopi juga, menseduh kopi juga selama berdoa. Tolong kopi dia juru. Baru berdoa. Karena keyakinan tadi bahwa dengan searah ambun kopi niki datang malah malaikat ampunin dia. Jadi ada sak terbantu berdoa si malaikat ampunin aku berdoa ketua kopi juru terbanyak berkah kopi. Yang terima si akan memang dia terima nih. Ya berembetu nih memang niki unin entan terbuka hijab sida Allah Subhanahu wa taala tiba ulama maran niki. Marak tiang pulunggo sami andin tak amalan niki atau dia tak amalan dia rugi kan. Kira-kira saat mandi amalan niki buat rugi. Nah, jadi entah tahu niki berarti jelas baru. Saat pertama mau tampunan, kan? Saat kedua dia ini tambah gym. Saat ketelur dan minta berdoa dan bahasa berdoa tidak harus diikuti niki. Tidak wajib. Nah, niki yang namanya fadilatul a'mal. Fadilah dari kebiasaan, dari pengalaman para alim, para aulia. Jangan diikuti lah. Dalam arti wajib, kalau mau diarak kupi jangan dekat berdoa. Ndik masih. Ya. Kalau mau nanti narak kupi berarti dekat tampunin si malaikat. Ndik masih. Berarti kalau mau narak kupi lawan buat tamu jim doang isin bahalin. Ndik masih. Kita niki mengikuti napi pengalaman ubudiyah para aulia, para wali niki. Niki terkait dengan kopi ya, ini kejadian ini pengajian makin adalah pengajian kopi makin di kejadian ngonek-ngonek tembarak ruan kopi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang tiang hormati, kemudian kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat salah satu hadisnya kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Qadimi, kata beliau yang kedua Nabi, setiap lamun narak dengan ya lalu niki di dalam kitabnya niki katanya beliau at-tsani man ittakhadha sabhatan liyadhkurallahu biha saya berduit tasbih. Duit tasbih biasa kan, kebiasaan dan ini kan. Jauh tasbih. Saya tidak punya kebiasaan jauh tasbih. Man ittakhadha sabhatan liyadhkura biha Allah. Saya tidak punya kebiasaan jauh tasbih. Berarti dengan saya jauh tasbih mu'allaqun qalbuhu bidzikri. Biasa dengan saya jauh tasbih niki tergantung atin melihat kadun zikir bahasa ya. Kataballahu lahu minadz-dzakirin Allah katsira in dzakarha aw lam tadhkur basa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskannya menjadi di dalam golongan orang-orang yang banyak mengamalkan zikir. In dzakarha aw lam tadhkur basa beliau. Ya amkadun tasbih niki untuk zikir atau demak kadun. Apa kau tak jauh? Nah ini kisah diterima dengan salafi ya bukan. Ini kisah diterima karena tidak punya. Memang kalau kita bilang mudalil ini bukan dalil memang. Ini bukan dalil. Niki tentang fadilah tasbih dari pengalaman para aulia. Pada semua pelunggum sami nabi kebiasaan datok lopan misal. Nabi kebiasaan datok lopan atau misal nabi kebiasaan Tuan Guru Haji Ahmad tretetet misal. Tertulis betijuh, apa dalil tertulis betijuh? Dia narak dalil. Atau misal sak cerita sak ketika narak jamaah
sembahyang bu langsung menek tentang Guru Ahmad Retetet. Apa dalil mana ini salah? Makanya tidak harus selalu mengatakan mana dalilnya, mana dalilnya. Niki cukup. Sak kedua sak yang sebut baca ulangi bu nggih. Saya sak berdua tasbih jauh tasbih. Man ittakhadha sabhatan. Siapa-siapa yang membawa tasbih, menjadikan tasbih niki liyadhkurallahu biha, untuk dia jadikan tasbih niki selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya niat, nabi apa tasbih niki niat sekali zikir kena. Kataballahu minadz-dzakirin Allah katsira. Maka Allah akan menuliskannya ke dalam golongan orang-orang yang banyak mengamalkan zikir. Sak terjauh niki, sak terjauh, nggih. In dzakarha aw lam tadhkur bas. Yang kadun zikir atau ndek man ya kadun zikir. Niki kelebihan tasbih sak kedua nggih. Pertama kelebihanku kopi. Ya, ini sak biasa-biasa niki sampai tergawe. Ada kemandai dalil lagi. Kopi sawah wadih niki. Saya penjelas. Sak kedua kelebihan dengan jauh tasbih. Niki sak biasa mun tegawe bilang jauh. Sak ketelun. Nah niki sak paling penting sak ketelun. Nabi bahasa. Sak ketelun adalah man waqafa baina waliyin. Niki penting untuk yang sampaikan. Man waqafa baina waliyin hayyun aw mayyitun. Hayyun aw mayyitun faka'annama 'abadallahu fi zawayil ardi. Sai ampun bahasa teh apa ni? Sai maksudnya ya saudara saya kena sai ya kan. Lamun agak batan jak man monen nggih. Mun agak batan jak man monen bahasa Arab nggih. Bahasa Inggris macam ketawa nanti. Sai sak rapat kanje tuan guru, sak rapat kanje aulia, sak rapat kanje para ulama. Sak rapat dalam arti apa? Dalam waktu lalu silaturahmi jog badan tuan guru, badan ulama. Namun demo silaturahmi hadir ia tetap di majlis taklim, bermuajah dengan para ulama, bermuajah apalagi dia tahu sangnya jadi wali jaga. Man waqafa baina waliyin hayyun aw mayyitun. Nah ini lagi. Saya seakan wali walaupun wali niki masih hidup ataupun mati. Ia betul seruk lalu ziarah kubur. Jadi meninggalnya para ulama, para aulia niki hidup kanca mati dan jauh beda. Itu endeng keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah para aulia niki. Nabi kelebihan marak niki bahasa faka'annama 'abadallahu fi zawayil ard. Maka seakan-akan dengan niki sama niki pahala marak model dengan ibadah lek selepuk tanah searat di dunia sini. Kan antara salah satu sunnah dalam temele gawe sembahyang niki kan sesudah pindah-pindah. Ada yang sak lemak tanah niki kan jadi saksi. Misal makin niki tok sembahyang, lemak le niki lemak tanah niki jadi saksi. Walaupun ada yang mengatakan istiqomah satu tempat, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan dengan sak pilih tempat yang berbeda-beda. Oh ini tok sembahyang, baris ini tok sembahyang, baris ini tok sembahyang, ini tok sembahyang. Niat Nabi ada yang sadar jadi saksi yang klaim di akhirat ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini klaim jadi saksi. Ya? Niki beda tau tiban. Misal mungkin sembahyang sunnah di Bali ini selamat tempatnya suci dan bersih. Maka dengan selalu rapat kanca wali, kanca aulia niki. Yang dalam keadaan hidup ataupun yang mati, faka'annama 'abadallahu fi zawayil ard. Maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat yang ada di muka bumi ini. Sampai beliau terbahasa di dalam kitab niki hatta taqfa irban. Sampai ada yang tak putus irban niki malah model sejadah. Ada yang terkapling dunia seni kena terkapling sejadah kebalik.
luwe beh selapuan niki fadilah ni kita berdait kanca para aulia. Malahan guru tiang Nabi basa sekali berdait kanca para wali belum terdoa anjak selamat muah. Ya udah tekan itu ya. Sekali berdait kanca wali belum terdoa selamat muah. Saking semenuh si fadilah kebalik keutamaan searan dengan berdait kanca para aulia atau para tuan guru. Maka sampunan penunggung sami kemudian ya ipuh lalu silaturahmi jauh balen ulama jauh balen tuan guru atau tak anggap mulia walaupun ndek jadi tuan guru ndek jadi ustaz ndek jadi tokoh masyarakat akan tetapi kehidupannya adalah mencorokkan dia seorang ulama orang yang dianggap-anggaplah kita berhusnuzon keseharian dia ya soleh oh ini ja aulia kita berhusnuzon datang. Siapa tahu dia adalah waliullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia angkat tangannya sekali berdoa sih dengan saya jadi wali ini selamat di dunia akhirat. Jadi dia napa sabu juwung marak tiang niki doang bisa jadi marak model Ustaz Jumaili jaga dia tahu itu. Karena seorang pangkat wali niki la ya'riful wali illa wali itu ada pelungguh kan jak ibadah pelungguh benar kan? Sak tak wali ini hanya wali, dia tidak memandang usia, tidak memandang baju, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, hatta tidak memandang keturunan. Karena itu adalah yahdillahu li nurihi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada yang bagi cahaya kepada yang dia kehendaki. Oh aku lagu keturunan dia apa? Keturunan tuan guru ni kan? Ini tak jadi dengan solah. Lagu aku lai ampura niki. Lagu lai anak lah ibu bos gampur. Ini kan jadi dengan solah pun dek. Amak aku lai dengan toak lai nuh girang sembayang. Ini apa jangan solah? Sampunan la tayasu min rahmatillah. Dek ya berputus asa si rahmat Allah. Pelunggung kenal Abu Lahab. Saat tersebut di Quran niki. Api ini nawat tabat yada abi lahabin saking si lengin manusia ni sampai tersebut di Al-Quran kelemian dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat anak nanti siapa? Anaknya Abu Lahab siapa? Ikrimah. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.